Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sebuah legenda yang kayaknya sih udah pada tahu semua, Batu Menangis. Tapi tunggu dulu, cerita yang selama ini kita dengar itu ternyata baru setengahnya loh. Pasti pada tahu kan? Legenda ini udah jadi salah satu dongeng wajib waktu kita kecil. Tapi, gimana kalau ternyata cerita yang kalian tahu itu bukan satu-satunya versi yang ada di Indonesia? Penasaran? Oke, kita refresh sedikit ya. Versi yang paling terkenal itu kan datangnya dari Kalimantan Barat. Ceritanya soal Darmi, seorang gadis yang saking cantiknya, dia jadi malu buat ngakuin ibunya sendiri. Nah, karena durhaka, akhirnya dia dikutuk jadi batu yang terus-terusan ngeluarin air, seolah-olah nangisin kesalahannya. Klasik banget. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di Kalimantan. Jauh banget, ribuan kilometer ke timur ada satu kisah lain. Namanya sama persis, Batu Menangis. Tapi latar belakang dan pesannya, wah beda banget. Yuk kita terbang bareng-bareng ke ujung timur Indonesia. Yap, di dataran tinggi Papua, tepatnya di Wamena, suku Hubula juga punya legenda Batu Menangis. Dan saya yakin versi yang satu ini kemungkinan besar kalian belum pernah dengar sama sekali. Jadi, di versi Papua ini, tokoh utamanya bukan anak perempuan sendirian, tapi sepasang kakak beradik. Lokasinya juga spesifik banget, di dekat Danau Habema yang pemandangannya luar biasa. Dan yang paling penting, mereka dikutuk bukan karena durhaka sama ibu, tapi karena mereka melanggar aturan suci yang jadi pegangan seluruh komunitas mereka. Nah, ini dia nih bedanya yang paling mendasar. Legenda Batu Menangis versi Papua ini bukan cuma dongeng pengantar tidur soal moral anak ke orang tua. Cerita ini tuh jadi pilar hukum adat dan tradisi masyarakat Hubula. Bener-bener serius urusannya. Mungkin ada yang bertanya, adat itu apa sih? Singkatnya, adat itu semacam konstitusi tak tertulis yang ngatur semua sisi kehidupan masyarakat, dari cara bergaul sampai urusan spiritual. Dan melanggar adat itu akibatnya bisa fatal banget. Pelanggaran yang dilakukan si kakak beradik ini ternyata ada hubungannya langsung sama upacara adat yang paling sakral buat suku Hubula, yaitu Ewe Aku atau Pesta Babi. Dan ini bukan sekedar pesta makan-makan biasa loh. Jadi, Ewe Ako ini ritual super besar yang diadain 5 tahun sekali. Tujuannya buat menghormati para leluhur dan memperkuat ikatan komunitas. Nah, dalam legenda ini, si kakak beradik dikutuk karena mereka rakus dan ngambil bagian babi yang paling sakral, yang seharusnya itu buat para tetua adat, sebelum upacaranya selesai. Ini bukan cuma soal makanan, ini soal melanggar tatanan sosial yang udah jadi pegangan hidup mereka. Oke, sekarang biar makin jelas, yuk kita jejerin kedua cerita ini. Kita lihat langsung bedanya di mana aja. Lihat kan, bedanya itu fundamental banget. Mulai dari asalnya, karakternya, sampai pesan moralnya. Kalau versi Kalimantan fokusnya lebih ke hubungan personal antara anak dan orang tua. Sementara versi Papua, pesannya jauh lebih luas,